Uh. Yeah. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Setia Pambudi. Saya mahasiswa Universitas Udayana. Hari ini saya akan membahas topik tentang tips memilih iPhone terbaik dan sesuai dengan kebutuhan. Pertama-tama kita akan membahas tentang profil perusahaan Apple selaku perusahaan yang membuat produk iPhone sendiri. Apple didirikan oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne pada 1 April 1976 dan fokus menjual komputer pribadi Apple One buatan Steve Wozniak. Perusahaan ini kemudian berganti nama menjadi Apple Computer pada tanggal 3 Januari 1977 dan sukses dengan produk komputer Apple II. Tahun demi tahun sudah dilalui para pemiliknya. Pada tahun 1985 akhirnya Steve Wozniak keluar dari Apple dan Steve Jobs juga mengundurkan diri dikarenakan harga produknya yang mahal dan produknya yang sedikit, yang menjadi sumber perpecahan antara para pemilik perusahaan. Kemudian Steve Jobs membawa sejumlah karyawan Apple dan mendirikan perusahaan baru pada tahun berikutnya, yaitu perusahaan yang bernama Next. Perubahan petinggi Apple terus berlangsung hingga pada akhirnya CEO Jim Mario memutuskan pada tahun 1997 membeli perusahaan Next serta mengajak Steve Jobs untuk kembali ke perusahaan Apple karena penjualan perusahaan terus mengalami penurunan. Hingga pada Januari 2007, Steve Jobs mengubah nama dari Apple Computer Inc. menjadi Apple Inc. untuk mencerminkan peralihan fokus perusahaan ke barang elektronik konsumen. Dia juga meluncurkan iPhone, telepon pintar yang mendapatkan banyak pujian dan laris terjual hingga saat ini. Today, as you can see, hundreds more, all waiting for this brand new device. Kini menjadi perusahaan teknologi dengan kapitalisasi pasar terbesar di dunia. Pekan lalu nilai Apple tembus 3 triliun dolar Amerika Serikat untuk pertama kali dalam sejarah. Oke, setelah kita mengetahui sejarah dari Apple itu sendiri, mari kita masuk ke dalam pokok pembahasannya. Jadi, pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang tips memilih HP iPhone terbaik. Jadi, yang pertama yang harus kalian lakukan bagi yang mungkin masih pemula atau awam dengan HP iPhone, Anda harus mempertimbangkan untuk membeli iPhone tersebut dengan matang-matang. Yang pertama, cari tipe iPhone yang kompatibel dengan iOS terbaru. Saat ingin membeli HP iPhone, apakah iPhone tersebut masih memperolehkan sistem iOS yang terbaru atau sudah berhenti? Yang kedua, selain sistem operasi, chipset juga faktor penting yang mempengaruhi performa iPhone itu sendiri. Kemudian chipset iPhone terbaru ditandai dengan angka. Makin besar angka, maka makin besar pula versi, fitur, dan kemampuannya yang lebih canggih. Chipset A16 Bionic ada di iPhone seri 14 Pro sama iPhone 14 Pro Max. Kemudian chipset A15 Bionic ada di iPhone 14, 14 Plus, dan seri 13. Kemudian chipset A14 Bionic untuk HP iPhone seri 12. Yang ketiga, pilihlah iPhone dengan kapasitas memori yang sesuai dengan kebutuhan. Misal, memori 64 GB itu cocok untuk sebagai pemakaian harian. Kemudian memori 128 GB cukup untuk menyimpan foto atau video dan game berat. Kemudian memori 256 GB cocok untuk hobi foto video yang berkualitas tinggi. Kemudian penyimpanan 512 GB sampai 1 TB cocok untuk vlogger, video editor, dan konten kreator yang membutuhkan memori yang sangat besar. Yang keempat,
pilihlah garansi resmi iPhone. iPhone sendiri dibagi menjadi dua garansi internasional dan garansi resmi. Untuk distributor garansi resmi di Indonesia ada 3, yaitu dari Blibli, Digimap, dan iBox selaku distributor resmi dari Indonesia. Dan kalian usahakan membeli iPhone resmi, karena kalau iPhone garansi internasional sering terjadi pemblokiran email sehingga tidak bisa menggunakan jaringan internet lokal di Indonesia. Ini dia kode nomor baru buat iPhone resmi di Indonesia. Jadi kemarin saya mendapatkan informasi kalau ada kode model baru buat iPhone di Indonesia. Sebelumnya, kode iPhone resmi di Indonesia yang beredar saat ini ada PAA di bawah Era Jaya Group dan IDA di bawah MAP Group. Kini bertambah satu, yaitu SAA dari PT Global Danapati Niaga yang merupakan anak perusahaan Blibli atau di bawah Jarum Group seperti tampak di foto. Oke, selanjutnya kita balik ke iPhone mana yang cocok dengan kebutuhan usernya. Oke, yang pertama kita ada iPhone XR. Ini iPhone dengan keluaran tahun 2018. Memiliki keunggulan utama di iPhone ini ada di kameranya, karena ada teknologi TrueDepth yang mampu menghasilkan foto dan video yang lebih detail di kelasnya. HP ini cocok untuk pengguna harian ringan yang tidak memiliki aktivitas yang tinggi. Kemudian yang kedua ada iPhone 11. iPhone 11 ini rilis pada tahun 2019. Handphone ini memiliki performa yang kuat dengan dibekali chipset A13 Bionic yang bisa menjalankan semua aplikasi dengan lancar, dan juga dengan dua kamera di belakang yang memberikan hasil foto yang detail dan video yang tajam, sehingga cocok untuk bagi pengguna live streaming atau untuk memotret foto atau video hingga 4K 60 fps. Kemudian yang ketiga ada iPhone 13, memiliki layar OLED yang terang sehingga terlihat jelas saat di bawah sinar matahari tanpa menaikkan brightness, sehingga baterai lebih awet dan efisien. iPhone ini sangat cocok untuk pengguna dengan aktivitas di luar ruangan yang tinggi. Kemudian yang terakhir ada iPhone 14 Pro Max. HP ini awet dan efisien. Apakah benar pakai iPhone itu cuma buat gengsi? Banyak sekali komentar di video saya yang bilang pakai iPhone itu cuma buat gengsi dan gaya. Saya bisa bilang setuju dan nggak setuju soal ini. Pertama, poin nggak setujunya dulu. Banyak user yang pakai iPhone karena ekosistemnya, performanya, dan relatif awetnya. Seperti saya misalnya butuh kemampuan video yang mumpuni untuk produksi konten dan berbagai kebutuhan videografi yang konsisten. Bukannya nggak ada di Android ya, tapi iPhone lebih baik dan konsisten di beberapa faktor tadi. Lalu poin setujunya, karena banyak yang pakai iPhone flagship, tapi misalnya cuma buat sosmed, chat, foto, selfie, dan streaming atau nonton film. Beberapa aspek tadi sebetulnya mubazir kalau performa tinggi iPhone cuma dipakai buat kebutuhan itu. Yang pertama, kalian wajib banget pakai charger original atau minimal punya sertifikasi MFI. Charger abal-abal akan bikin iPhone kalian cepat rusak. Yang kedua, jangan pernah matikan fitur optimize battery charging kalau nggak mau baterai healthmu cepat melorot. Yang ketiga, kalian wajib banget pakai tempered glass dan case yang proper. Nah, yang terakhir adalah kalian harus lepas case dan jangan gunakan iPhonemu saat lagi di charge biar suhu tetap stabil. Semoga membantu. Jadi kesimpulan pada video kali ini, bagi yang ingin pindah dari device Android ke iOS, sebaiknya perlu dipertimbangkan hal yang berkaitan dengan kebutuhan masing-masing, apalagi harga yang dipatok iPhone tergolong mahal. Perlu kita mengidentifikasi kelebihan iPhone yang sesuai dengan yang kita perlukan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengetahuan saya. Cukup sekian dan terima kasih.